Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Mercubuana Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Saya Priya Wahyu Permana. Saya Alifah Dina Farahiyah. Saya Tiara Farah Pratama. Saya Hanif Himawan. Di sini kami akan mengambil studi kasus bertema kafe, yang kebetulan kafe tersebut milik salah satu anggota dari kelompok kami, yaitu Pak Hanif. Beliau adalah pemilik sebuah kafe yang bernama Relasi Coworking Space di Jalan Pogu Baru, Blok F, Kaliurang. Nah, usaha Pak Hanif ini kan sebuah kafe yang sekarang ini banyak diminati anak-anak muda maupun orang dewasa. Usaha ini pertama kali dibangun pada tahun 2017. Benar ya, Pak? Bagaimana Bapak bisa mendapatkan inspirasi untuk membangun sebuah kafe relasi ini hingga kafe ini bisa menjadi berkembang dan juga besar seperti sekarang ini? Inspirasinya adalah karena saya mulai melihat orang-orang kantor ya, mulai ada rasa bosan pada ruang lingkup kantor itu sendiri. Dan bagi mahasiswa mungkin bisa mencari suasana baru untuk mengerjakan tugas dan skripsi, dan relasi pun mempunyai suasana tenang. Jadi itu adalah salah satu inspirasi saya kenapa saya membuat cafe relasi coworking space itu. Ciri khas di kafe relasi ini yang ditonjolkan adalah racikan kopinya ya, Pak. Selain untuk nongkrong dan mengerjakan tugas, kafe ini juga menyediakan tempat atau ruang untuk menjamu relasi ataupun untuk rapat. Begitu, Pak? Ya, benar. Jadi selain buat ngerjain tugas kantor atau tugas kantor, atau bagi mahasiswa tugas mahasiswa kayak entah itu ngerjain tugas, skripsi, atau buat hal lain semacamnya, di situ pun bisa dibuat rapat dan menambah relasi. Contohnya kayak mungkin mau menjalankan suatu bisnis atau apapun hal semacam itu pun bisa sangat terjadi di relasi atau hal lain sebagainya. Untuk permasalahannya, di masa pandemi ini konsumen mulai berkurang ya, Pak. Adanya pandemi ini, ekonomi menjadi turun. Untuk itu, kafe ini perlu adanya solusi untuk menarik konsumen. Bagaimana mengembalikan kafe yang dulunya ramai, sekarang di era pandemi ini juga bisa ramai seperti sebelumnya. Iya, dampak COVID kemarin tuh emang agak sepi dan ekonomi sedikit agak turun.
Dan tidak hanya relasi sebetulnya, kafe lain pun juga sama. Untuk 3 bulan, apalagi setelah lockdown kemarin, itu emang bisa dibilang sangat-sangat berat untuk kita semua. Dan dikarenakan salah satunya adalah dikarenakan orang-orang masih agak takut ya, apalagi udah masuk bulan kelima keenam, itu orang masih takut untuk tertular COVID-19. Pada masa saat ini, contoh yang paling terlihat adalah berkurangnya pelanggan di kafe ini. Kafe yang biasanya hampir dipadati pengunjung setiap harinya, sekarang terlihat lebih sedikit pengunjung yang datang. Tidak mudah untuk menaikkan jumlah pengunjung di masa pandemi saat ini. Kemudian bicara tentang stok. Stok bahan baku yang tersedia biasanya terlihat menumpuk di ruang penyimpanan dan juga membuat stok bahan baku tersebut basi atau expired, sehingga harus dibuang secara cuma-cuma. Ini bisa menjadi pemicu kerugian usaha kafenya Pak Hanif, ya betul Pak? Oke, karena tidak ada pengembalian modal yang telah dikeluarkan. Kafe juga mengurangi jam operasional kerja, seperti harus membuka kafe lebih siang dan menutupnya lebih awal. Dan karena hal ini harus terjadi perubahan jadwal pada pegawai tersebut, sehingga harus melakukan PHK karena pendapatan perusahaan yang turun, dan juga Bapak Hanif harus meminimalisir pengeluaran untuk kafe tersebut ya Pak ya, agar hari-hari selanjutnya kafe ini masih bisa tetap buka dan tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar. Setelah kami selesai mengidentifikasi permasalahan dan mendiskusikannya, dapat diketahui sarana untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Solusi ini dapat digunakan untuk meminimalisir permasalahan Pak. Kami memiliki beberapa solusi dalam menjalankan kafe Bapak. Semoga cara ini dapat digunakan dan semoga kafe yang Bapak kelola dapat tetap berjalan semestinya, serta kembali ramai pada umumnya. Pada masa pandemi ini dapat dilakukan dengan cara dapat membuka kafe seperti biasanya, namun dengan menggunakan protokol kesehatan. Menyiapkan hal-hal untuk menjaga protokol kesehatan di kafe, yang salah satunya menyediakan tempat cuci tangan di depan kafe agar para pengunjung dapat mencuci tangan terlebih dahulu dan kemudian mengecek suhu tubuh sebelum ke dalam kafe. Bapak bisa mengatur keadaan meja dan kursi yang diberi jarak antar pengunjungnya agar tidak terjadi kerumunan. Kemudian bisa membatasi jumlah pengunjung yang datang agar di dalam kafe tidak terlalu penuh dan sesak. Tidak lupa memberikan sirkulasi udara agar udara bersih terus sirkulasi udara agar udara tetap bersih dan tidak terasa pengap. Hal lainnya lagi, Bapak bisa meminimalisir pengeluaran untuk mengembalikan modal dan juga mencari keuntungan. Bapak bisa mengurangi pekerja lebih sedikit dari sebelumnya. Jangan terlalu banyak memberikan stok bahan makanan agar bahan makanan tersebut tidak terbuang sia-sia. Yang paling utama, Bapak bisa menarik konsumen melalui promosi, membuat promosi semenarik mungkin. Hal yang paling umum dilakukan biasanya melalui sosial media, melalui Facebook, Instagram, Twitter, membuat sebuah promosi
karena melalui sosial media promosi akan lebih cepat menyebar di kalangan publik, sehingga mereka mengetahui bahwa ada promosi di kafe Bapak dan mereka tertarik untuk mengunjungi, sehingga banyak yang tertarik untuk datang ke kafe Bapak. Seperti itu, Pak, saran dari kami. Oke, terima kasih atas sarannya. Saya akan mencoba berdiskusi dengan tim saya, dan tanggapan saya sangat appreciate sekali atas masukan tersebut, dan saya akan mencoba melakukan semua hal yang telah kalian sarankan kepada saya. Saya akan berkoordinasi dan berdiskusi lagi kepada tim saya, entah itu dari program kesehatan, jaga jarak, dan dari segi untuk menaiki ekonomi, kita akan mencoba beberapa menu baru, dan kita akan mengadakan di akhir tahun ini kita akan mengadakan diskon di kafe kita, entah itu dari minuman atau makanan sekalipun. Terima kasih.